Bayangkan, seorang anak yang tumbuh di tengah keterbatasan menjadi harapan utama keluarga miskin yang tinggal di bantaran sungai. Ia adalah anak sulung yang harus rela hidup berpindah-pindah karena rumah mereka beberapa kali digusur. Anak itu adalah Joko Widodo. Saat pertama kali berada di istana, kita menyadari bahwa sosok Jokowi yang kita kenal hari ini adalah hasil dari masa lalu yang penuh perjuangan. Dari anak seorang penjual bambu dan kayu, ia bertransformasi menjadi seorang presiden, sebuah takdir yang dulunya terasa sangat mustahil. Kali ini kita coba untuk membedah lebih jauh siapa dirinya, apa yang membuat Jokowi begitu kuat hingga disebut lebih berpengaruh dari Soeharto. Siapa sebenarnya Joko Widodo? Video ini akan membawa kita menyelami kisah hidupnya secara lebih dalam. Kondisi baik masyarakat, baik infrastrukturnya, baik fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Jokowi lahir di Solo pada 21 Juni 1961 dengan nama asli Joko Widodo. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara dengan 3 adik perempuan. Ayahnya Noto Miharjo dan ibunya bernama Sujiatmi. Mereka membesarkannya dalam lingkungan sederhana yang menjadikannya teladan bagi adik-adiknya. Sejak kecil ia tak hanya menjadi seorang panutan, tetapi juga pelindung bagi keluarganya. Nama Jokowi bukanlah nama pertamanya. Dalam buku Jokowi dari Bantaran Kali Anyar ke Istana, karya Wawan Marsudi dan Ahmad Ramdhani, dijelaskan bahwa nama asli Jokowi adalah Mulyono. Namun karena sering sakit, namanya diganti menjadi Jokowi. Dalam bahasa Jawa, Joko berarti anak laki-laki dan Widodo berarti sejahtera dan selamat. Nama baru ini diberikan sebagai doa agar ia tumbuh sehat dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Jokowi berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai seorang penjual bambu dan kayu di bantaran Kali Karanganyar dan juga sempat menjadi sopir angkutan dan bus. Karena keterbatasan ekonomi, keluarganya hidup dalam kondisi yang serba sulit. Kehidupan masa kecil Jokowi jauh dari kenyamanan. Ia pernah merasakan kelaparan dan kesulitan membayar biaya sekolah. Pada era 1970-an, tempat tinggal keluarganya yang berada di pinggir sungai digusur dan mereka harus menumpang selama hampir 2 tahun di rumah kerabat. Ayahnya pernah berdagang bambu dan kayu di Pasar Gilingan, Solo. Tak ada yang menyangka bahwa rumah Jokowi pernah digusur. Namun Jokowi selalu bersyukur karena kedua orang tuanya mampu membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan perjuangan. Masa kecilnya banyak dihabiskan di sekitar sungai. Semuanya dilakukan dengan semangat anak-anak yang besar di tengah kesederhanaan. Walaupun hidup dalam keterbatasan, Jokowi kecil mampu mengatur waktunya dengan baik. Ia tahu kapan harus bermain dan kapan waktunya belajar. Keluarga Jokowi seringkali berpindah rumah, namun selalu menetap di sekitar pinggiran sungai. Setelah beberapa kali berpindah-pindah, akhirnya mereka menetap di bantaran Kali Pepe, tepatnya di kampung Cinderrejo di kota Solo. Di tempat kumuh itulah 3 adik perempuan Jokowi lahir, dan dari lingkungan itulah Jokowi mendapatkan pelajaran hidup yang penuh dengan makna, ketangguhan dan semangat dari kaum marginal. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, Jokowi memiliki 3 adik perempuan. Pendidikan dasarnya ia tempuh di salah satu SD negeri di Tirtoyoso, sebuah sekolah yang dikenal melayani siswa dari kalangan menengah ke bawah di daerah Banjarsari, kota Solo. Sejak kecil ia sudah mulai berusaha meringankan beban orang tuanya dengan mencari uang jajannya sendiri. Ia pernah menjadi kuli angkut, berdagang kecil-kecilan, hingga menjadi tukang ojek payung. Sebagai seorang muslim, Jokowi kecil juga rajin mengaji dan dikenal sebagai anak yang patuh pada orang tua. Di luar sekolah, ia sering membantu sang ayah untuk bekerja sebagai tukang kayu, mulai dari menagih pembayaran pelanggan, menaikkan kayu yang telah diberikan label ke gerobak atau becak. Setelah lulus SD, Jokowi melanjutkan ke salah satu SMP negeri di Surakarta. Ia kemudian bercita-cita masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun tidak lolos dalam seleksi masuk. Akhirnya, ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta. Usai menyelesaikan pendidikan menengah atas, Jokowi meneruskan kuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ia memilih Fakultas Kehutanan dengan jurusan Teknologi Kayu, bidang yang memang telah dekat dengannya sejak kecil. Di bangku kuliah, ia mempelajari segala hal tentang kayu, mulai dari struktur, pemanfaatan, teknologi pengolahannya. Ia lulus pada tahun 1985 dengan skripsi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta. Selama berkuliah, Jokowi juga aktif sebagai anggota Mapala Silvagama, organisasi semi-otonom di bawah naungan UGM yang bergerak dalam kegiatan alam bebas. Hidup dalam kesederhanaan membuatnya semakin bersemangat untuk belajar dan segera menyelesaikan kuliahnya. Berbeda dari kebanyakan politisi yang memulai langkahnya melalui jalur aktivisme, Jokowi justru lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan minat dan bakat seperti mendaki gunung dan bermain basket. Ia sempat bekerja selama 1,5 tahun di sebuah BUMN yang berlokasi di Aceh. Pada tahun 1986, Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi menikah dengan Iriana, kekasihnya
yang sejak masa kuliah. Nama Jokowi sendiri diberikan oleh seorang klien asal Prancis bernama Michael Rohman. Saat itu Michael kesulitan membedakan Joko Widodo dengan ekspor kayu lain yang bernama Joko. Untuk membedakannya, ia pun memberikan panggilan Jokowi, nama yang kemudian melekat dan dikenal luas karena unik dan mudah diingat. Setelah menamatkan pendidikan tingginya, Jokowi bekerja di PT Kertaskraft Aceh, sebuah perusahaan milik negara. Ia ditugaskan di daerah terpencil, tepatnya di hutan pinus Markusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Meskipun alamnya indah dan pekerjaannya sesuai dengan bidang ilmunya, realitas yang ia hadapi tak seindah bayangannya. Ia harus beradaptasi dengan kehidupan yang jauh dari keramaian kota, tepatnya di Bener Meriah, yang saat itu masih menjadi bagian dari Aceh Tengah. Di sana ia bahkan diterima sebagai bagian dari keluarga oleh sepasang suami istri yang menjadi orang tua angkatnya. Namun, kehidupan di perantauan tidaklah mudah. Rasa rindu terhadap keluarga semakin menjadi-jadi, terutama saat ia mengetahui bahwa istrinya tengah hamil 7 bulan. Perasaan itu membuatnya mengambil keputusan penting, kembali ke kampung halamannya untuk mendampingi istrinya menjelang kelahiran anak pertama mereka. Kepulangan itu bukan akhir dari perjuangannya. Ia terus memutar otak untuk tetap menghidupi keluarganya. Jokowi memulai usahanya di bidang kayu dengan bergabung dalam bisnis pamannya, yaitu Milono. Dari sang paman, ia belajar banyak tentang dunia perkayuan, mulai dari pengolahan bahan kayu hingga teknik pemasaran. Pada tahun 1988, dengan penuh keyakinan, ia mendirikan usaha sendiri bernama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Jokowi menjalani usahanya dengan semangat tinggi, meskipun perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ia menghadapi banyak tantangan, mulai dari kesulitan mendapatkan pelanggan, persaingan bisnis yang sangat ketat, hingga kerugian besar akibat ditipu rekan bisnisnya. Namun semua itu tak membuatnya patah semangat. Baginya setiap kegagalan adalah pelajaran untuk bangkit dan melangkah lebih maju. Ia terjun langsung ke lapangan, memantau produksi, menjaga kualitas produk, hingga mengurus perizinan dan mencari pembeli. Sayangnya badai tak terhindarkan. Bisnis yang ia rintis mengalami kebangkrutan, tapi ia tidak pantang menyerah. Pada tahun 1990, ia bangkit kembali. Ia memperoleh pinjaman sebesar 30 juta, jumlah yang tergolong besar kala itu. Modal itu menjadi titik tolak kebangkitan bisnisnya. Kali ini, ia lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, menyusun strategi lebih matang, memperluas jaringan, dan meningkatkan kualitas produknya. Usahanya perlahan kembali menunjukkan hasil. Produk-produk buatannya mulai dikenal, tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga menembus pasar internasional, terutama di dunia Eropa. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, seseorang dapat menembus batas dan meraih kesuksesan, meskipun harus melalui jalan yang penuh liku. Setelah bergelut di dunia perkayuan bertahun-tahun, ia pada akhirnya memutuskan karir seperti ayahnya menjadi seorang politisi. Jokowi juga memilih berkiprah di PDI Perjuangan, kelanjutan dari PDI lama. Karir Jokowi langsung berkembang pesat. Ia terpilih sebagai wali kota Solo pada tahun 2005 dan kembali menang pada tahun 2010. Selama masa jabatannya, ia dikenal karena keberhasilannya menata pedagang kaki lima dengan cara yang damai tanpa konflik. Keberhasilannya memimpin Solo menjadi pijakan penting menuju panggung politik nasional yang lebih luas. Pada tahun 2012, Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan berhasil memenangkan pemilihan umum. Namun masa jabatannya tidak ia selesaikan karena pada tahun 2014 ia maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia dan terpilih sebagai kepala negara. Jokowi dikenal sebagai sosok yang mengedepankan persatuan, menyebarkan nilai kasih sayang, dan mendorong toleransi antar umat beragama. Ia percaya bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa dan semangat toleransi adalah kekuatan. Dengan demikian, Jokowi melanjutkan jejak kepemimpinannya yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya, dari kakek dan buyutnya yang pernah menjabat sebagai lurah, hingga ayahnya yang sempat menekuni dunia bisnis perkayuan. Kini estafet itu telah dilanjutkan oleh putra sulungnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Gibran memulai perjalanannya sebagai pengusaha catering dan kemudian menjabat sebagai wali kota Solo, meskipun kini telah terpilih menjadi seorang wakil presiden Indonesia. Namun di balik pencapaian ini, muncul satu foto lawas yang memantik tanda tanya besar. Foto tersebut diambil seorang jurnalis foto legendaris dari majalah Life yang dikenal telah mengabadikan banyak peristiwa penting dunia. Dalam salah satu koleksinya, tampak seorang pria berdiri di samping DN Aidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia kala itu. Saat itu, ia sedang berpidato dalam sebuah kampanye politik pada tahun 1955. Sosok pria berdiri tegap di samping panggung, tampak mengamati kerumunan massa di bawahnya. Yang menarik perhatian adalah kemiripan pria dalam foto tersebut dengan Presiden Jokowi. Spekulasi pun mulai bermunculan, mulai dari dugaan bahwa pria itu adalah ayah Jokowi, hingga anggapan adanya hubungan dengan Partai Komunis Indonesia.
Meski belum ada bukti yang mengonfirmasi hubungan langsung, kesamaan postur tubuh dan wajah memunculkan berbagai teori konspirasi yang berkembang di masyarakat. Foto tersebut bahkan muncul di berbagai publikasi internasional. Meskipun tidak secara eksplisit mengaitkan sosok itu dengan Jokowi, kemunculannya menambah polemik yang telah lama bergulir. Keaslian foto tersebut tidak diragukan karena berasal dari arsip resmi Life Magazine. Tidak ada tanda tanya manipulasi ataupun penyuntingan, dan publikasi murni dalam rangka mendokumentasikan sejarah PKI serta peristiwa seputarnya. Meskipun demikian, kemunculan sosok mirip Jokowi tersebut tetap memancing perdebatan, terutama karena minimnya informasi resmi tentang riwayat keluarga Jokowi. Jokowi sendiri telah berulang kali menyatakan kekesalannya atas isu-isu yang terus mengaitkan dirinya dengan PKI. Ia menegaskan bahwa dirinya maupun keluarganya tidak memiliki hubungan dengan gerakan terlarang itu. Namun keberadaan foto tersebut tetap semacam teka-teki sejarah, sebuah gambar yang diam-diam menyimpan gema masa lalu yang belum sepenuhnya terpecahkan. Selain tuduhan yang mengaitkan ayahnya dengan PKI, muncul pula isu lain yang tak kalah kontroversial, bahwa ibunya yaitu Sujiatmi bukanlah ibu kandung Jokowi, melainkan ibu tirinya. Berbagai narasi liar tersebar luas, memperkeruh ruang publik dan spekulasi yang belum terverifikasi. Sejak awal Jokowi pernah menyebut beberapa lokasi berbeda sebagai tempat kelahirannya. Dalam salah satu kesempatan, ia menyatakan bahwa dirinya lahir di bantaran Kali Pepe, mengenang masa kecil yang sulit dan penuh kemiskinan, serta tekanan dari rezim Orde Baru yang disebut telah menggusur rumah keluarganya hingga 3 kali tanpa memberikan ganti rugi. Namun dalam kesempatan lainnya, Jokowi memberikan pernyataan yang berbeda. Saat berbicara di hadapan umat Katolik di Solo, ia menyebut bahwa dirinya lahir di Rumah Sakit Katolik Brayat Minolia. Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar dan seringkali dikaitkan dengan isu kontroversial yang menyebut bahwa ibunya memiliki hubungan dengan seorang perempuan Katolik yang dikenal sebagai Nyonya X. Sosok ini dikabarkan adalah ibu kandung Jokowi, sekaligus ibu dari tokoh muda Katolik Michael Bimo Putranto. Sejumlah psikolog berpendapat bahwa ibu kandung umumnya cenderung melindungi anaknya, bukan justru mengaitkan dengan tempat yang memiliki stigma sejarah seperti Giri Roto. Sebagai perbandingan, Milono, adik kandung Sujiatmi, pernah secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pencalonan Jokowi sebagai presiden. Ia beranggapan bahwa Jokowi seharusnya menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta sesuai janji. Namun pada hari yang sama, ketika Sujiatmi berorasi, Milono tampak mengalami tekanan. Ia kemudian memberikan pernyataan yang berbeda, menyebut bahwa Jokowi yang telah menerima wahyu untuk menjadi seorang presiden. Ucapan ini dianggap tidak biasa dan menimbulkan dugaan bahwa ia telah mungkin ditekan untuk memberikan dukungan terhadap ambisi politik Jokowi. Jokowi sendiri telah menyatakan kekecewaannya atas berbagai isu fitnah yang terus beredar luas di media sosial. Ia menyesalkan bahwa masih banyak masyarakat yang percaya pada informasi palsu semacam itu. Jokowi menegaskan kembali bahwa tuduhan dirinya memiliki hubungan dengan PKI tidak masuk akal karena PKI sudah dibubarkan pada tahun 1965, sementara ia lahir pada 1961. Terlebih lagi, foto yang kerap dijadikan bukti yang diambil pada tahun 1955 jelas tidak mungkin menampilkan dirinya yang saat itu bahkan belum lahir. Dalam laporan 2023 dari Kurawal Foundation yang berjudul Tegak Lurus Menolak Jokowisme, muncul kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan Jokowi. Laporan tersebut menyatakan bahwa Jokowisme bukanlah pandangan politik yang berbasis pada ideologi, melainkan sebatas tindakan tanpa arah keyakinan. Jokowi dianggap tidak memiliki sikap ideologis terhadap kondisi sosial dan hanya fokus pada perdagangan serta keuntungan ekonomi. Laporan itu menyebut bahwa cara utama Jokowi berpolitik adalah melalui pendekatan populisme dan pembangunan infrastruktur. Sebagai figur populis, Jokowi membangun narasi sebagai anak kampung yang berasal dari lingkungan miskin yang seringkali kebanjiran, menciptakan citra yang menyentuh hati kelas menengah perkotaan dan kaum liberal yang selalu mendambakan kisah transformasi ala Cinderella. Jokowi menjadi semacam sosok Cinderella dalam politik Indonesia. Fenomena ini disamakan dengan kemunculan Barack Obama di Amerika Serikat, seseorang yang secara statistik kecil kemungkinan menjadi seorang presiden, namun akhirnya terpilih. Narasi paralel antara Jokowi dan Obama dianggap sangat kuat dalam membentuk imajinasi politik dari kalangan liberal dan masyarakat urban di Indonesia. Walaupun menonjol secara karakter yang sangat berbeda, Jokowi tampil sebagai figur populis yang menonjol karena dianggap sebagai antitesis dari kaum elit politik Indonesia. Ia dipandang sebagai sosok luar sistem yang tidak pernah terlibat dalam rezim Orde Baru dan tidak memiliki catatan kelam seperti sebagian rival politiknya. Citra inilah yang membuat banyak aktivis pro-demokrasi menjadikannya sebagai simbol harapan dan mendukung pencalonannya, memandang Jokowi sebagai perwujudan kemenangan agenda reformasi. Banyak dari kalangan aktivis dan kelompok liberal berharap
berharap pada Jokowi bahwa dia akan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat secara adil, mengakhiri budaya impunitas dan membawa para jenderal pelanggar HAM berat ke pengadilan. Namun arah yang diambil Jokowi sangat berbeda. Ia menerjemahkan populisme ke dalam bentuk program kesejahteraan seperti bantuan sosial tunai dan berbagai program lainnya yang menyasar kepada masyarakat miskin. Secara perlahan ia juga melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang sebenarnya sudah dimulai sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun proses pembangunan dan peresmiannya diselesaikan di masa pemerintahan Jokowi. Jokowi memahami bahwa proyek infrastruktur memiliki daya tarik yang besar bagi rakyat, khususnya kelas menengah. Sebagai mantan pengusaha, ia juga tahu bahwa perusahaan-perusahaan milik negara memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan ini, termasuk dukungan pembiayaan dari bank-bank milik negara. Strategi politik Jokowi bertumbuh pada dua kaki, yaitu populisme dan pembangunan berbasis infrastruktur. Populisme digunakan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat miskin melalui program kesejahteraan yang sejatinya dibiayai oleh anggaran negara, sehingga memperkuat legitimasi kekuasaannya. Sementara infrastruktur berfungsi untuk meraih simpati kelas menengah sekaligus mempertahankan keberhasilan pembangunan fisik secara konkret. Benang merah dari strategi populisme dan infrastruktur Jokowi dapat dilihat dari bagaimana biaya kampanye politiknya yang sangat tinggi. Sementara negara terus menanggung biaya program kesejahteraan bagi masyarakat miskin, tanpa ada strategi jangka panjang untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan secara struktural. Hal serupa juga berlaku pada proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang dibiayai langsung oleh BUMN, sehingga tidak muncul secara eksplisit dalam laporan keuangan APBN. Meskipun berbagai kritik dan narasi negatif telah diarahkan kepada Jokowi, citra dirinya di mata publik tetap positif. Berdasarkan survei Lembaga Indonesia, menunjukkan bahwa 81% masyarakat merasa puas dengan kinerjanya. Artinya isu-isu seperti politik dinasti, wacana perpanjangan masa jabatan, hingga keterlibatan aktifnya dalam urusan elektoral tidak terlalu mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Dalam praktiknya, Jokowi bisa dianggap sebagai representasi paling nyata dari konsep dramaturgi politik. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Erwin Goffman yang memandang bahwa kehidupan sosial adalah seperti sebuah panggung teater, di mana setiap individu menampilkan peran yang sesuai dengan tempat dan waktu. Goffman juga membedakan antara panggung depan dan panggung belakang. Dalam konteks politik Jokowi, pembagian ini terlihat sangat jelas. Di panggung depan, Jokowi tampil sebagai sosok presiden yang sangat merakyat, berbicara soal kebijakan publik, dan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Ia menjalankan tugas konstitusi sebagai kepala negara, berkoordinasi dengan para menteri dan mitra pemerintahan guna mempercepat pelaksanaan program-program nasional. Namun di balik layar, Jokowi memainkan peran politisi yang strategis dan penuh perhitungan demi menjaga kepentingan politiknya. Maka tak mengejutkan bila ia mengambil langkah-langkah personal ataupun manuver yang dirancang untuk memperkuat posisinya. Contohnya terlihat dari pengaruhnya yang besar terhadap partai politik di Indonesia, seperti Golkar, Gerindra, dan PAN, aktif menunjukkan dukungan simbolik pada bakal capres dan cawapres tertentu, endorsement yang berdampak pada elektabilitas mereka. Jokowi dikenal lihai dengan melakukan manuver politik yang kerap dinilai sebagai bentuk praktik dinasti politik. Manuver tersebut seringkali sulit diprediksi dan bahkan mampu mengubah landscape politik nasional. Dalam hal ini, persepsi publik yang tetap positif terhadap dirinya menandakan keberhasilannya dalam memainkan peran di panggung depan sebagai presiden, sekaligus mencerminkan kemampuannya dalam memainkan politik di balik layar dengan penuh taktik dan kelincahan. Contoh terkini adalah keberhasilan Jokowi mengantar Gibran sebagai wakil presiden Indonesia dan kemudian berhasil memenangkan pemilu. Kesuksesan ini menjadi bukti nyata peran Jokowi di balik panggung yang sangat menentukan arah politik nasional.